Ringkasan buku Think and Grow Rich, Berpikir dan Menjadi Kaya, penulis Napoleon Hill. Napoleon Hill adalah seorang wartawan dan penulis. Salah seorang yang ia wawancarai adalah Andrew Carnegie, yang merupakan salah satu orang terkaya dalam sejarah. Aku akan memberimu sebuah misi untuk mewawancarai lebih dari 500 orang jutawan untuk menemukan rumus filosofi keberhasilan berdasarkan ide-ide maupun pengalaman dari orang-orang sukses tersebut, dan tentunya dapat dipakai oleh khalayak umum untuk mencapai kesuksesan. Semua prestasi, semua kekayaan yang diupayakan berawal dari sebuah pikiran. Sesungguhnya, pikiran adalah sesuatu, dan sesuatu yang kuat ketika dicampur dengan ketetapan tujuan, keuletan, dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya. Ini adalah ide utama dalam buku Berpikir dan Menjadi Kaya. Dalam buku ini ada 13 langkah untuk menjadi kaya dan sukses. Langkah pertama, hasrat. Apabila Anda ingin kaya dan sukses, Anda harus mempunyai hasrat membara, dan Anda harus fokus pada hasrat tersebut. Kemungkinan ini adalah langkah terpenting mengapa Napoleon menaruhnya pada langkah pertama. Dahulu kala, seorang pejuang besar menghadapi musuh yang sangat kuat dan dengan jumlah lebih besar dari pasukannya. Dia bersama pasukan berlayar ke negeri musuh. Sesampainya di sana, dia membakar seluruh kapal. Dan dia berkata, "Kalian lihat kapal sudah terbakar habis. Artinya, kita tidak dapat meninggalkan pantai ini dengan selamat kecuali kita menang." Pada akhirnya mereka menang. Hasrat membara untuk menang sangat penting bagi kesuksesan. Ada 6 langkah mengubah hasrat menjadi keuntungan finansial. 1. Tetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan. 2. Tetapkan apa yang Anda berikan sebagai ganti uang yang Anda inginkan. 3. Tetapkan tanggal pasti kapan Anda memilikinya. 4. Buat sebuah rencana pasti untuk meraihnya dan segera mulai dan bertindak, siap atau tidak. 5. Tulis poin 1 sampai dengan 4 menjadi sebuah pernyataan. 6. Baca pernyataan tersebut 2 kali sehari, bangun pagi dan sebelum tidur malam. Pada poin 6 disebut autosugesti, dengan tujuan memberi perintah kepada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar hanya akan bertindak atas perintah-perintah yang diberi emosi dan perasaan. Jika Anda tidak pernah melihat kekayaan besar dalam imajinasi Anda tidak akan pernah melihatnya dalam rekening Anda. Thomas Alva Edison pernah bermimpi tentang lampu yang dapat dialiri tenaga listrik. Meski gagal 10.000 kali, ia tetap memegang teguh impiannya sampai berhasil mewujudkannya sebagai sebuah realitas fisik. Langkah kedua, keyakinan. Keyakinan merupakan unsur kimia utama pikiran. Ketika keyakinan dicampur dengan getaran ide, alam bawah sadar akan langsung menangkap getaran tersebut dan menerjemahkan menjadi wujud spiritual serta mentransmisikannya menjadi kecerdasan tak terbatas. Keyakinan sebagai autosugesti adalah kondisi pikiran yang dapat dirangsang atau diciptakan lewat afirmasi atau perintah terus-menerus kepada alam bawah sadar. Langkah ketiga, autosugesti. Autosugesti adalah rangsangan sugesti diri sekaligus media komunikasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ide positif dan negatif tidak dapat memasuki pikiran bawah sadar tanpa bantuan asas autosugesti. Segala sesuatu hal yang Anda terima melalui panca indera dihentikan oleh pikiran sadar dan dapat saja diteruskan ke pikiran bawah sadar. Jadi, pikiran sadar bertindak sebagai penjaga gerbang ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ibarat tanah yang subur. Apabila Anda menaburkan benih pikiran konstruktif seperti berpikir positif, ide-ide kreatif dan inovatif, Anda akan mencapai kesuksesan. Namun sebaliknya, jangan membiarkan ide-ide destruktif mencari jalan masuk ke dalam kebun pikiran yang kaya ini. Langkah keempat, pengetahuan khusus. Ada 2 jenis pengetahuan.
pengetahuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Orang-orang sukses dalam bidang apapun tidak pernah berhenti mencari pengetahuan khusus yang berhubungan dengan tujuan utama bisnis dan profesi mereka. Pengetahuan bukan kekuatan. Lebih tepatnya adalah potensi kekuatan. Pengetahuan menjadi kekuatan hanya ketika dan jika diatur menjadi rencana yang kemudian diarahkan lewat tindakan ke tujuan pasti. Awal kesuksesan suatu bisnis adalah ide. Ide di sini lahir dari sebuah kebutuhan untuk menjembatani sebuah masalah yang harus diatasi dan dipecahkan. Ide-ide kecil adalah bibit yang menghasilkan kekayaan luar biasa. Tidak ada harga baku untuk sebuah ide yang hebat. Langkah kelima, imajinasi. Imajinasi secara harfiah merupakan bengkel tempat mendesain semua rencana manusia. Berkat kemampuan imajinatif, umat manusia berhasil menemukan dan memanfaatkan lebih banyak kekuatan alam semesta selama 50 tahun belakangan jika dibandingkan masa sebelumnya. Saat ini manusia berhasil menangkap udara dan menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi langsung ke seluruh penjuru dunia. Ide adalah imajinasi. Langkah keenam, perencanaan terorganisasi. Jika ingin kaya, Anda harus mempunyai rencana. Ada 4 hal yang harus Anda pikirkan. 1. Ciptakan grup mastermind yang merupakan koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat keselarasan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. 2. Tentukan apa yang ditawarkan kepada anggota mastermind sebagai imbalan kerjasama mereka. Tidak ada yang mau bekerja tanpa menerima imbalan. 3. Atur pertemuan dengan anggota mastermind minimal 2 minggu sekali. Lebih sering jika mungkin. 4. Jaga keharmonisan sempurna antara diri Anda dan setiap anggota kelompok mastermind. 4 hal inilah yang dapat membuat rencanamu menjadi tindakan. Jika rencana tidak berjalan, gantikan dengan rencana baru. Langkah ketujuh, keputusan. Analisa terhadap 25.000 orang laki-laki dan perempuan yang mengungkapkan fakta bahwa mereka tidak mengambil keputusan apapun dalam hidup, walaupun sebenarnya secara tidak sadar mereka sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa dalam hidup mereka. Penundaan juga merupakan musuh yang harus dikalahkan oleh setiap orang. Napoleon menganalisa ratusan milioner dan menemukan setiap dari mereka memiliki kebiasaan cepat dalam mengambil keputusan dan lambat mengubah keputusan. Sebaliknya, orang yang gagal biasanya tidak sama sekali ataupun lambat dalam mengambil keputusan dan cepat serta sering mengubahnya. Sebagian orang yang gagal dalam menghasilkan uang biasanya mudah dipengaruhi oleh opini orang lain. Seringkali kerabat atau teman, meski tidak bermaksud seperti itu, sering mencela lewat opini dan kadang ejekan dengan maksud bercanda. Banyak orang yang mengidap gangguan mental rendah diri akibat hal tersebut. Ingat bahwa opini adalah barang paling murah di dunia. Jika Anda terpengaruh opini ketika mengambil keputusan, Anda tidak akan berhasil dalam hal apapun karena tidak memiliki hasrat sendiri. Langkah ke-8, kegigihan. Landasan kegigihan adalah kekuatan kemauan. Hasrat membara yang diterapkan dengan penuh kegigihan akan menjadi pasangan yang luar biasa, layaknya karbon pada baja. Napoleon secara jujur mengatakan bahwa sumber utama keberhasilan Thomas Alva Edison dan Henry Ford adalah kegigihan. Langkah ke-9, kekuatan mastermind. Untuk mengingat kembali, mastermind merupakan koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat keselarasan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Tak seorang pun akan mendapatkan kekuatan besar tanpa memanfaatkan mastermind. Keuntungan terbesar mastermind adalah sinergi. Bayangkan sekelompok baterai elektrik akan menghasilkan lebih banyak energi dibanding satu baterai saja. Namun, Anda harus cermat dalam memilih kelompok mastermind. Langkah ke-10, misteri transmutasi seks. Ada 3 emosi yang paling kuat di antara emosi positif lainnya, yakni keyakinan,
cinta, dan seks. Energi seksual adalah energi manusia yang paling kuat, disebabkan intensitas dan daya dorong yang sangat kuat. Cinta dan keyakinan bersifat psikis yang berhubungan dengan sisi spiritual, sedangkan seks murni biologis yang berhubungan dengan fisik. Apabila Anda bisa menyatukan ketiga emosi tersebut sekaligus, mempersatukan sisi psikis dan fisik akan mendobrak dan menghasilkan efek membuka jalur komunikasi kepada alam bawah sadar, yang merupakan satu-satunya bentuk yang merangsang respon dari kecerdasan yang tak terbatas. Transmutasi seks adalah mengganti pikiran-pikiran tentang ekspresi ataupun kontak fisik ke dalam pikiran-pikiran lain yang ditujukan untuk daya kreasi luar biasa, seperti mengembangkan imajinasi, keberanian, kegigihan, dan kemampuan kreatif serta inovatif. Jika tidak disalurkan ke dalam bentuk-bentuk tersebut, gairah seks akan mencari salurannya sendiri lewat saluran yang murni fisik. Transmutasi dari energi seksual ke energi kreativitas serta tindakan adalah sumber kejeniusan. Sebagian besar manusia merendahkan diri mereka sendiri melalui kesalahpahaman dan penyalahgunaan kekuatan besar ini ke status yang lebih rendah dari binatang. Napoleon menemukan fakta bahwa jarang orang yang berhasil mendapatkan kesuksesan sebelum mencapai usia 40 tahun, disebabkan kecenderungan mereka hanya membuang energi seksual lewat pengumbaran dalam ekspresi fisik dan tidak mengerti bahwa dorongan seks memiliki kemungkinan lain. Langkah ke-11, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menerima, mengarsipkan kesan atau pikiran-pikiran indrawi di mana ide-ide dapat diingat atau ditarik layaknya surat yang diambil dari lemari arsip. Pikiran bawah sadar bekerja siang dan malam. Emosi positif dan negatif tidak dapat mengisi pikiran pada saat yang bersamaan. Salah satu emosi pasti mendominasi. Tanggung jawab Anda untuk memastikan emosi positif menjadi emosi yang mendominasi pikiran Anda. Ada 7 emosi positif yang terkuat, yakni hasrat, keyakinan, cinta, seks, antusiasme, romansa, harapan. Bentuklah kebiasaan untuk menerapkan dan menggunakan emosi positif, sehingga emosi negatif terkuat seperti ketakutan, kecemburuan, kebencian, balas dendam, keserakahan, tahayul, kemarahan tidak dapat masuk. Langkah ke-12, otak. Dalam sebuah penelitian yang melibatkan Napoleon Hill, Alexander Graham Bell, dan Elmer R. Gates, disimpulkan bahwa setiap otak manusia adalah sebuah stasiun pemancar sekaligus penerima vibrasi lewat perantara udara. Prinsipnya sama dengan dasar komunikasi radio ataupun komunikasi tanpa kabel lainnya. Pikiran bawah sadar adalah stasiun pengirim pada otak untuk vibrasi pikiran disiarkan, sedangkan imajinasi kreatif adalah peralatan penerima untuk mengambil vibrasi pikiran dari udara. Langkah ke-13, indera ke-6. Indera ke-6 dapat dan akan digunakan oleh kecerdasan tak terbatas untuk berkomunikasi begitu saja, tanpa usaha ataupun tuntutan apapun. Asas ini merupakan titik tertinggi filosofi ini dan hanya dapat dicerna, dipahami, dan diterapkan setelah ke-12 lainnya dikuasai. Rekap cepat. Bukan sekedar harapan, tetapi hasrat membara. Yakinlah pada hasrat dalam diri Anda. Tabur benih pikiran yang konstruktif, siramlah dengan autosugesti. Kejarlah dan kuasai pengetahuan khusus, bukan pengetahuan umum. Kembangkan imajinasi kreatif. Ciptakan kelompok mastermind. Buatlah keputusan konstruktif dalam hidup, hindari penundaan. Doronglah dengan kegigihan. Gunakan kekuatan kelompok mastermind. Ingat, kumpulan baterai mempunyai arus listrik lebih besar. Energi seksual merupakan energi terbesar dari semua energi manusia. Gunakan energi tersebut untuk keuntunganmu. Emosi positif dan negatif tidak dapat mengisi pikiran pada saat yang bersamaan. Tanggung jawab Anda untuk memastikan emosi positif mendominasi pikiran Anda.
Otak manusia adalah sebuah stasiun pemancar sekaligus penerima vibrasi lewat perantara udara. Indra keenam adalah bagian pikiran yang disebut imajinasi kreatif yang merupakan perangkat penerima yang mengalirkan ide, rencana, dan pikiran ke dalam otak yang sering dinamakan firasat.